Selamat pagi sahabat. Materi kali ini adalah membahas mengenai persemaian sahabat ya. Jadi salah satu yang membuat beberapa sahabat petani organik itu malas adalah persemaian yang kurang ideal, sehingga malas untuk berkebun beli karena tidak kunjung mendapatkan bibit yang baik. Persemaian dalam arti di sini gagal seperti itu. Nah, apakah di persemaian bisa kita pupuk agar lebih maksimal pertumbuhan dari tanaman yang kita semai dari biji ini sahabat? Jadi sebenarnya beli tidak rekomendasi untuk memberikan pupuk apapun di fase persemaian, asalkan media persemaian itu baik, bagus dan mendukung dari pertumbuhan perkecambahan dari tanaman. Akan tapi bagi sahabat yang persemaian saat ini terhambat, nah di sini beli akan memberikan satu formula yang kemungkinan besar bisa membantu perkecambahan, kemudian juga bisa membantu persemaian menjadi lebih maksimal, tumbuhnya menjadi lebih seragam, kemudian juga tidak mengalami namanya kutilang, kurus, tinggi langsing, apalagi lunglai sahabat. Tapi sebelum itu beliau akan menunjukkan bagaimana cara menyemai yang baik. Walaupun sudah banyak sahabat pasti yang memiliki metode yang berbeda dan hasilnya baik, akan tetapi di sini tidak ada salahnya kita belajar lagi bareng-bareng bagaimana cara menyemai yang baik. Yang pertama tentu saja sahabat harus menyiapkan media semai yang terdiri dari campuran pupuk kohe yang sudah benar-benar matang, kemudian ada tanah, kemudian jangan lupa siapkan juga sedikit abu. Ini penting sekali karena abu ini bisa menetralkan keasaman tanah. Juga banyak sekali mineral penting seperti kalsium yang bisa membantu tanaman di persemaian. Kemudian tadi sudah ada pupuk kohe, kemudian ada tanah, ada abu. Nah, untuk menambah porositasnya sahabat bisa tambahkan sedikit arang sekam. Kemudian bila tempat menyemainya bebas, terserah apa saja. Yang pasti kalau jumlahnya tidak terlalu banyak atau skala kebun, skala rumah tangga, sahabat bisa menggunakan wadah yang simpel seperti polybag bekas. Jadi tidak usah menggunakan polybag khusus yang biasanya digunakan dalam persemaian skala luas. Biasanya satu baki itu isinya sampai 400 polybag kecil. Nah, di sini beli simpel saja sahabat, menggunakan benih yang beli dapatkan langsung dari tanaman yang sedang berbuah. Sejak lama sekali beli tidak pernah menggunakan lagi benih kemasan, terutama cabai, tomat, dan tanaman hortikultura lainnya. Beli mendapatkan langsung dari kebun. Beli bisa memilih yang benar-benar merah, yang benar-benar tua. Kemudian kita seperti biasa, beli sekarang sudah menggunakan kunyit dalam menyemai, jadi manfaatnya luar biasa sekali. Saya bisa tonton video beberapa bulan yang lalu. Dengan kunyit ini benih bisa disimpan, kemudian juga bisa lebih awet dan daya berkecambahnya juga menjadi lebih baik. Setelah itu tinggal disebar, kemudian tutup dengan merata. Di sini sekali lagi usahakan menggunakan media semai yang benar-benar halus butirannya sahabatnya, jadi bukan yang menggumpal seperti itu. Bila perlu, bila kasar memang di sana tanahnya, sahabat bisa menggunakan ayakan untuk memperhalus dari media semai ini. Kemudian setelah itu sahabat bisa menutupnya dengan plastik persemaiannya. Kemudian kemudian setelah beberapa hari, 5-7 hari sudah mulai sprout. Kemudian saat itu biarkan dulu beberapa hari, 2-3 hari sampai muncul warna hijau. Silahkan diperkenalkan dengan sinar matahari sejak dini. Ini penting sekali sahabat karena matahari itu memegang peran paling penting dalam persemaian, paling penting selain air. Setelah itu sahabat, siapkan pupuk cair atau stimulan untuk masa persemaian yang terhambat ini. Cara membuatnya mudah sekali. Kemarin beli sempat tayangkan yang disini menggunakan rebung, tapi banyak yang komentar bahwa rebung itu susah sekali untuk dicari di sini beli daerah perkotaan. Oke, beli akan ganti dengan formula yang lain. Jadi di sini gunakan saja yang pertama ada tauge, kemudian yang kedua itu kemarin beli gunakan bawang merah. Kemudian satu bahan lainnya adalah gedebong pisang. Caranya sangat mudah. Gedebong pisang, bawang merah, tauge itu sahabat tinggal tempatkan dalam toples, kemudian potong, tidak usah dihancurkan, dipotong biasa saja. Kemudian setelah itu tambahkan air, usahakan menggunakan air non klorin. Kemudian setelah itu ditutup dalam kurun waktu semalam, kurang lebih sekitar 8 jam. Esoknya sudah sahabat bisa gunakan untuk menyiram tanaman di persemaian. Formula ini sahabat bisa campurkan dengan air biasa karena ini namanya persemaian sahabat ya. Persemaian sangat rawan
menghindari sifat panas yang dibawa oleh bawang merah, sahabat bisa mencampurkannya dengan air perbandingan 1:1. Sederhana sekali, siram setiap kali menyiram dengan air ini. Dan apakah bisa disimpan? Bisa, tapi disaring terlebih dahulu. Jangan biarkan ampasnya atau bahaya tetap di sana menyentuh air, karena akan terjadi proses pembusukan atau bahkan fermentasi yang menyebabkan sifat panas di sini. Jadi ini benar-benar pupuk yang sangat ringan, hanya menstimulasi pertumbuhan dengan zat-zat yang terkandung dalam 3 bahan tersebut. Nah, kemudian setelah itu sahabat, Beli akan di sini mengajak sahabat untuk melihat bagaimana cara Beli pindah tanam dari tanaman yang kita pindah tanam dari persemaian menuju ke lahan. Lahannya di sini adalah polybag, coba ada polybag yang lebih besar. Ayo deh.